Assalamualaikum Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk bahwa Pak Dokter, saya sudah mengikuti saran dari jenengan, sudah treatment postpartus, tapi kenapa sapinya setelah melahirkan anak sudah usia 3 bulan kok masih belum birahi. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan dua pendekatan untuk menuju normalnya birahi pasca melahirkan. Yang pertama adalah tindakan postpartus dan yang kedua adalah pendekatan nutrisi. Jadi stay tune, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini karena video ini langsung kita liput di kandang pas kita melakukan tindakan. Terima kasih, tetap tonton sampai habis. Ya, assalamualaikum Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya akan melakukan treatment postpartus pada sapi yang kemarin pagi habis beranak. Jadi treatment postpartus ini ditujukan untuk mengobati, mengembalikan, mempercepat proses pemulihan rahim setelah dia gembol sapi, ya, gembol pedet, untuk kembali ke fungsi semula sehingga cepat birahi. Fungsi dan ukuran semula sehingga cepat birahi. Nah, siap, ini Pak Haji sudah datang. Jadi 3 dari 10 itu berhasil. 7 dari 10 itu berhasil dan 3 dari 10 itu bertanya sudah saya laksanakan Pak Dokter tapi kok tetap tidak birahi di hari ke-64. Kita bahas hari ini. Kemon, monggo Pak, wes langsung rekam baik. Iya, aman kok hari, aman. Lancar kan. Ke sini enggak apa-apa. Iya, Pak. Ada lancar. Langkah pertama adalah mengetahui suhu tubuh si babon. Apakah dia demam atau tidak. Itu terkait dengan kebutuhan obat apa yang nanti harus diberikan ke si induk. Ya. Jadi harus menggunakan termometer. Ora iso diterawang secara goib. Ya. Jadi harus diukur suhunya per rektal atau termometer dimasukkan ke rektal. 4 video saya sebelum ini menyarankan peternak harus sebaiknya punya termometer yang tujuannya untuk memantau jika ada sapinya yang nafsu makannya turun, nafasnya terengah-engah, ya, untuk mengetahui apakah dia demam atau tidak. Siap? Berapa apa sampai? Mudun ini mendekat apa? Jadi kita meminta tolong Pak Komandan untuk merekamnya. Ya. Ya. Dari persalinan kemarin suhunya terbaca normal 38,5. Oke. Yes. Lalu pemeriksaan selanjutnya adalah denyut jantung dan nafas. Nanti anaknya tak syuting dulu ya. Oke. Ini mana pembiro, Bos? Ya, Laskar Ngarit, kita suntik dulu untuk treatment postpartus. Jadi analgesik, antipiretik, dan multivitamin biar induknya tidak drop, biar susunya bagus. Dan yang ini adalah antibiotiknya kebalik ya. Oke, di sini aja, nggak apa-apa kalau sampai. Ya.
1 kali 24 jam Laskar Ngarit itu posisi serviks sudah hampir menutup. Maka treatment postpartum memang maksimal itu dilakukan 1 kali 24 jam. Oke. Ya mulai. Dengar PSP siji. Asu sing duwe moro seneng atau vaksin? Sing duwe moro. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini tadi kita sudah melakukan treatment postpartum pada Mbok E sapi yang baru saja melahirkan kemarin. Nah, ini pedetnya, alhamdulillah ganteng banget, cantik banget. Lumayan. Hari ini Jumat 15 Januari 2021. Saya kemarin mendapat laporan dari Pak Haji Adib Kurniawan bahwa sapinya yang kemarin bunting setelah sempat ngeprank selama 5 bulan akhirnya melahirkan kemarin Kamis tanggal 14 Januari 2021. Nah, hari ini kita memberikan treatment postpartum pada sapi ini. Treatment yang dilakukan untuk mempercepat proses involusi uterus. Involusi uterus adalah proses kembalinya ukuran dan fungsi normal rahim sapi setelah melahirkan. Jadi tadi yang pertama kita lakukan adalah mendeteksi suhu badan, apakah pasca melahirkan si induk ini bunting atau apa, demam atau tidak. Ternyata tidak, tadi 38, sekian. Setelah itu kita cek secara umum kondisinya oke, dan kita memberikan treatment postpartum, injeksi kanan paha, dan kita masukkan antibiotik per uteri. Oke, jadi ini kondisinya. Lalu hari ini yang istimewa adalah Laskar Ngarit banyak bertanya, Pak Dokter, saya sudah mengikuti saran dari jenengan, tetapi kenapa pedet sudah usia 3 bulan, 4 bulan, induk masih tetap belum birahi? Nah, saya akan menjawab. Jadi ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan tindakan postpartum yang itu dilakukan maksimal 1 kali 24 jam pasca induk melahirkan. Seperti yang kita lakukan ini, Kamis dia melahirkan, hari Jumat kita lakukan treatment postpartum. Nah, sudah dilakukan Pak Dokter, tapi kok belum berhasil. Nah, pendekatannya harus pendekatan yang kedua, yakni pendekatan nutrisional. Karena jika kita sudah melakukan treatment postpartum, itu berfungsi untuk menormalkan, mempercepat, mencegah infeksi, ya, mempercepat proses involusi uterus biar segera birahi. Tetapi tidak cukup sampai di situ Laskar Ngarit. Laskar Ngarit harus memperhatikan juga yang namanya nutrisi. Karena tindakan postpartum itu adalah tindakan untuk menyelamatkan uterus dari infeksi, mempercepat proses terjadinya involusi uterus biar segera normal. Nah, tetapi untuk birahi itu pendekatannya ada 2, pencegahan terhadap infeksi dan nutrisi. Nah, teman-teman evaluasi, kalau ketika pertama kali melahirkan BCS-nya adalah BCS 3, ini kan BCS 3 ya, BCS-nya adalah 3. Jika jenengan bisa mempertahankan body condition score-nya seperti ini atau bahkan lebih gemuk, maka bisa dipastikan sapinya jenengan akan birahi di paling cepat 25 hari, paling lambat 64 hari. Tetapi jika dalam proses setelah melahirkan dan menyusui, ya, sapinya jenengan mengalami penurunan ke BCS 2 seperti ini, mulai menonjol, ya, tulang rusuk mulai kelihatan semakin banyak, lalu tulang pinggul sudah semakin terlihat, maka berarti yang perlu dievaluasi adalah kualitas nutrisinya. Nah, ini kan BCS-nya 3, BCS-nya 2. Maka jika sapinya jenengan selama menyusui mengalami penurunan BCS atau penurunan berat badan, yang bingung apa itu BCS, silakan lihat 3 video sebelum video ini. Maka harus langsung dilakukan penggenjotan nutrisi dan pemberian obat cacing. Ini BCS-nya masih 2 menuju 3. Laskar Ngarit, jika setelah proses melahirkan dia di BCS 3,
Lalu selama proses menyusui ternyata dia menurun jadi BCS2, jadi BCS2, jadi BCS2, ya, bahkan turun lagi ke BCS1 yang kurus itu, maka resiko terjadinya hipofungsi ovarium atau tidak berfungsinya ovarium atau rusaknya mekanisme hormonal yang menyebabkan sapi tertunda birahi atau gagal birahi akan tercapai. Oke, Laskar Ngarit harus pintar-pintar mengevaluasi. Habis punya anak lancar sebelumnya, kok tiba-tiba tidak birahi, padahal sudah di treatment postpartus. Maka yang perlu dievaluasi adalah perbandingan ketika seekor induk pas melahirkan dengan pada saat menyusui. Karena bagaimanapun juga proses menyusui itu butuh nutrisi yang lebih. Karena dia tidak hanya menghidupi tubuhnya sendiri, dia juga menghidupi nasib si pedet. Oke. Nah, kalau sebelum menyusui dia tertutup ya, tidak kurus terus tiba-tiba menjadi BCS2 seperti ini, bahkan tumbuh menjadi BCS1 seperti ini. Kemarin sudah dibahas BCS Body Condition Score. Maka evaluasinya pendekatan nutrisi berarti perlu evaluasi. Pendekatan nutrisi perlu evaluasi. Treatment postpartus itu mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat involusi uterus agar uterus bisa berfungsi normal. Pendekatan nutrisi adalah memastikan seekor induk tercukupi nutrisinya untuk tumbuh, untuk mensuplai kebutuhan anak dan hormonalnya normal sehingga dia bisa birahi. Nah, jika mengalami penurunan dan bentuk sapi menjadi seperti ini BCS-nya, maka dipastikan sapi akan mengalami tertunda atau bahkan tidak birahi. Jadi Laskar Ngarit harus dua pendekatannya. Pendekatan pencegahan infeksi dengan treatment postpartus dan pendekatan nutrisi untuk tetap memastikan hormonal seekor induk itu berfungsi normal dan dia bisa birahi. Nah, oke, Laskar Ngarit beres-beres, semoga video ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya, nah ini BCS-nya masih bagus, BCS masih 3. Ketika dia melahirkan BCS 3, menyusui BCS tetap 3, menyusui anaknya semakin besar BCS masih 3, maka hampir dipastikan anak usia 2 bulan induk pasti sudah birahi. Tetapi jika mengalami penurunan, maka kualitas dari nutrisi berarti mengalami penurunan Laskar Ngarit. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini adalah ada dua pendekatan yang harus dilakukan oleh Laskar Ngarit. Yang pertama adalah pendekatan post-treatment postpartus atau mencegah infeksi untuk mempercepat proses terjadinya involusi uterus, uterus kembali ke ukuran normal, uterus berfungsi normal ya. Dan yang kedua adalah pendekatan nutrisional. Pendekatan nutrisional adalah memastikan bahwa nutrisi untuk induk yang sedang menyusui tercukupi sehingga tidak mengalami penurunan body condition score. Ketika mengalami body condition score, maka hampir dipastikan seekor induk akan mengalami tertundanya birahi atau tidak birahi atau bahkan bisa menyebabkan majel permanen. Jadi itu kesimpulan dari video ini. Jadi Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, tetap lakukan treatment postpartus, berikan nutrisi yang terbaik, support dengan molase juga boleh, support dengan mineral, support dengan hijauan. Jika seandainya jenengan menggunakan fermentasi, tetap berikan variasi makanan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres semangat.